Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Luar biasa, bersyukur sekali setiap kita boleh hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Amin saudara. Mari bersama-sama kita akan meneduhkan hati kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Ibadah pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anaknya. Dialah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, setiap kita, orang-orang yang masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, boleh terus memuji, berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin setiap kita mengalami banyak beban berat dalam kehidupan kita. Mungkin dalam pekerjaan kita, hubungan relasi kita dengan sesama, dengan anak kita, mungkin dengan cucu kita, atau mungkin dengan orang tua kita. Tetapi mari kita mau tetap belajar bersyukur kepada Tuhan atas apa yang boleh kita alami. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kita mau sungguh-sungguh berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap. Terima kasih Tuhan. Terima
Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan Bapa, mengucap syukur untuk segala kebaikan, kemurahan, penyertaan, pimpinan, anugerah dan pemeliharaan yang sudah curahkan dalam kehidupan kami ini. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami untuk boleh hadir di tempat ini, untuk beribadah, memuji muliakan nama-Mu dan menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami berikan, kiranya Tuhan boleh memberkati, memakai untuk memperluas kerajaan Allah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan kebaktian ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Jemaat kita tetap berdiri, bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dilahirkan daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berdasarkan dari bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan kita dengan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita akan pujian ini dengan bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Syukur hanya bagi
Hidup ini adalah kesempatan. Tuhan yang baik, kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami bukan hanya berkata bahwa hidup kami mau jadi berkat bagi orang lain, tapi biarlah Tuhan perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami sungguh mencerminkan bahwa kami ingin menjadi berkat. Sebelum kami bersama-sama menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan yang Tuhan percayakan di tempat kerja, hidup bersama-sama masyarakat. Terlebih dahulu Tuhan, kami mau merendahkan diri kami untuk mendengar firman-Mu. Karena oleh firman-Mu lah Tuhan menerangi setiap langkah kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, berikan konsentrasi bagi setiap kami. Hati yang sungguh-sungguh mendengar, telinga yang sungguh-sungguh mendengar, dan dengan sungguh Tuhan melakukan firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di
Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan, selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita saat ini dalam keadaan sehat, kita bersuka cita, sungguh karena pertolongan Tuhan. Baik jemaat Tuhan, mari kita bersama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul. Kita akan bersama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 35 sampai yang ke-38. Kisah Para Rasul pasal 20 35 sampai 38. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 sampai 38, saya akan membacakannya buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah diberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Ia sendiri telah mengatakannya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, lebih-lebih karena ia berkata bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Sedemikian jauh firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bersama melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersama-sama pada pagi hari ini di minggu yang keempat jemaat Tuhan. Kita akan membahas sebuah tema, memberi adalah suatu kehormatan. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mengikuti ya setiap ibadah kita di bulan ke-7 ini, kita masuk di dalam sebuah tema setia memberi. Ya, setia memberi apa aja yang sudah kita bahas. Pertama jemaat Tuhan, di minggu pertama kita setia memberi persembahan persepuluhan. Itu di minggu pertama. Di minggu kedua kita diingatkan firman Tuhan mengenai memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita. Di minggu yang kemarin, di minggu yang ketiga kita sama-sama setia memberi dalam hal apa? Yang kuat menanggung yang lemah. Yang kuat menanggung yang lemah. Dan hari ini di minggu yang keempat kita bersama membahas memberi adalah suatu kehormatan. Biarlah lewat ini kita sama-sama nanti fokus hati, memberi adalah suatu kehormatan buat setiap kita, mengingat siapa yang telah Tuhan beri dalam hidup kita. Apa berkat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kita. Baik jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat pembacaan kita hari ini, kita melihat perjalanan Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Jemaat Tuhan, waktu itu Paulus melayani di Efesus, jemaat Tuhan. Kalau kita melihat Efesus merupakan tempat istimewa Rasul Paulus melayani, dan kemungkinan cukup lama Rasul Paulus melayani di tempat ini. Ya, firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 31 di sana dicatat mengenai kurungan waktu ya hampir 3 tahun Paulus melayani jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Tuhan, terkadang dengan rentang waktu yang cukup lama ya 3 tahun atau beberapa tahun, terkadang relasi kedekatan seseorang pasti sudah terbangun gitu ya. Relasi kedekatan hati yang bersama-sama berkumpul gitu itu sudah dekat. Nah, jemaat Tuhan, ini gambaran
Rasul Paulus akan meninggalkan jemaat Efesus. Kalau jemaat lihat di sana Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 17 sampai 38 itu sebenarnya mencatat perpisahan ini gitu ya. Sudah waktunya untuk berpisah karena Paulus akan melanjutkan pelayanan ke tempat lain di Yerusalem, jemaat Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, ketika relasi sudah dekat, hubungan sudah dekat, sudah merasa nyaman satu dengan yang lain, tiba-tiba saatnya ini terjadi perpisahan, gitu ya jemaat Tuhan ya. Pasti antara jemaat pasti ada yang merasa sedih, gitu ya, merasa duka cita karena orang yang bersama mereka, tiba-tiba ini tidak bersama mereka lagi, gitu ya jemaat Tuhan. Pasti ada sesuatu kecanggungan terjadi, ya. Makanya kalau kita lihat di sana yang tadi dan saya sudah bacakan, betapa mereka sedih, betapa mereka terharu, betapa mereka berduka cita atas apa? Perpisahan ini. Karena Paulus tidak akan bertemu muka lagi, katanya, tidak akan bersama-sama dengan mereka. Terjadi perpisahan. Nah, jemaat Tuhan, memang di lain sisi kalau perpisahan pasti kita sedih ya. Perpisahan ada sesuatu hal yang hilang. Memang terkadang pada umumnya seperti itu. Nah, tapi jemaat Tuhan, hal yang menarik di sini, ketika perpisahan itu biasanya ada satu pesan, gitu ya. Ada satu pesan yang disampaikan oleh orang itu. Nah, termasuk juga ini ada satu pesan yang Rasul Paulus mau sampaikan, gitu loh, kepada jemaat yang ada di Efesus, kepada penatua-penatua, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Efesus. Memang sedih, ya, tapi terkadang pasti ada satu pesan, ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita sudah juga mendengar pesan dan kesan dari beberapa orang, gitu ya, yang meninggalkan kita karena mau pergi ke suatu tempat. Nah, itu terkadang yang terjadi, jemaat Tuhan. Nah, pada konteks itu juga seperti ini, Paulus menyampaikan satu pesan. Jadi ya, jadi kalau kita memahami ini, surat Kisah Para Rasul ini menyatakan suatu pesan kepada jemaat yang akan ditinggalkannya. Nah, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ya, apa sih pesannya, gitu ya? Apa sih pesannya Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, kepada pelayan-pelayan? Paulus bilang begini, harus ada kasih yang saling memberi, ya. Selalu ada hati yang memberi yang terbaik untuk kemajuan pelayanan. Lihat ya jemaat Tuhan, Paulus bukan hanya bicara tentang dirinya yang sudah melakukan banyak hal 3 tahun, banyak hal pengalaman yang sudah dilewati, bukan itu yang Paulus sampaikan. Tapi Paulus mau sampaikan ini, kalau kita sudah memulai pelayanan dengan sebuah kasih memberi, lanjutkan itu. Ya, jadi kemajuan pelayanan menjadi nomor 1. Ya, kemajuan pelayanan waktu itu di Efesus menjadi titik awal, menjadi suatu hal yang harus diusahakan, yaitu memberi, saling memberi. Nah, jemaat Tuhan, Paulus ini menasehati, ya, mengingatkan bahwa jemaat di Efesus yang sudah sungguh-sungguh hidup saling memberi, hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Ya, jemaat Tuhan, betapa simpelnya ya. Paulus ingatin, kita sudah mulai dengan sungguh-sungguh hidup saat ini. Kita harus melanjutkan hidup saling memberi ini. Jangan sampai begini, jemaat Tuhan. Jangan sampai karena saya pergi sudah buyar, gitu ya. Semuanya hilang, bukan. Jadi Paulus maunya begini, karena kita sudah sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, sudah sungguh-sungguh hidup memuliakan nama Tuhan, sudah mulai hidup saling memberi, lanjutkan itu untuk selalu saling memberi. Untuk apa? Kemajuan pelayanan. Untuk apa? Kemajuan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang kita percayakan. Lihat jemaat Tuhan, Paulus bukan fokus kepada dirinya yang sudah melakukan pelayanan, bukan. Kalau jemaat Tuhan lihat nanti perjalanan Paulus hanya fokus kepada Tuhan. Nah, akhirnya jemaat-jemaat, pelayan-pelayan Tuhan dibawa untuk fokus sama Tuhan. Karena dengan hati yang fokus sama Tuhan, ada hati yang saling memberi. Nah, itu jemaat Tuhan, sedikit latar belakang supaya kita memahami maksud firman Tuhan
Jemaat Tuhan, kalau kita menyadari pada umumnya, kalau kita bicara tentang saling memberi, dunia mengajarkan kita bahwa ketika kita memberi, kita akan kurang. Ya, ketika saya memberi, pasti saya kurang. Tapi ketika saya menerima, saya akan penuh untuk melimpah-limpah. Itu yang dunia ajarkan. Terkadang dengan konsep ini kita pikir, aduh, nanti kalau saya beri, saya akan kurang. Aduh, ketika saya memberi, nanti saya mau makan apa? Aduh, ketika saya memberi, nanti bagaimana kehidupan saya? Karena kita konsepnya dunia bahwa kalau saya beri, saya akan kurang. Tapi justru kalau saya menerima, saya akan berlimpah-limpah untuk keturunan saya dan untuk segala sesuatu. Nah, terkadang jemaat Tuhan, hal ini membuat kita gelisah. Hal ini membuat kita mungkin berpikir panjang untuk memberi. Tapi jemaat Tuhan di sini, ketika Paulus mengingatkan jemaat di Efesus ya, penatua-penatua, pelayan-pelayan Tuhan untuk saling memberi, ingatnya siapa? Ingatnya perkataan Yesus. Nah, dibilang begini jemaat Tuhan. Mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Ia sendiri telah mengatakan. Lihat ya jemaat Tuhan, sebab Ia sendiri sudah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi jemaat Tuhan, Paulus mengajarkan jemaat di Efesus untuk apa? Lebih bahagia memberi daripada menerima. Karena dengan memberi ada sesuatu hal yang kita lakukan. Dengan memberi ada sesuatu hal bahwa setiap kita yang tadi kata lagunya memberi berkat, bahwa hidup saya jadi berkat. Dengan memberi saya menjadi berkat. Nah jemaat Tuhan, kalau jemaat Tuhan memahami ini ayatnya dicatat di mana gitu ya? Hanya di Kisah Para Rasul jemaat Tuhan. Tidak dicatat di dalam kitab-kitab Injil yang lain, perkataan Tuhan Yesus tidak. Jadi jemaat Tuhan, perkataan ini hanya diucapkan ketika Tuhan Yesus melayani. Ketika bersama-sama murid Tuhan Yesus, Tuhan ucapkan ini. Lebih baik berbahagialah kalau kita memberi daripada menerima. Jadi jemaat Tuhan, ini ajaran yang juga Paulus ajarkan gitu loh, kepada jemaat yang ada di Efesus, pelayan-pelayan yang ada di Efesus, bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Kenapa lebih baik? Berbahagia dikatakan. Nanti kita akan lihat mengapa dikatakan berbahagia begitu ya. Bukankah tadi saya bilang konsep dunia mengajarkan kita bahwa lebih baik kita menerima, nggak usah kita memberi. Tapi konsep Alkitab mengajarkan kita berbahagia, lebih baik dikatakan berbahagia ketika kita beri daripada menerima. Itulah sebuah kehormatan. Kalau kita bilang, itulah bahwa sebuah penghargaan. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita ditanya dari kecil sampai tua gini ya, jemaat Tuhan sudah berusia, pasti setiap kita mau yang namanya terima penghargaan. Pasti. Tidak ada satupun dari kita kalau ditanya mau nggak diterima penghargaan, mau nggak dihargai, jawabnya semua iya. Nah jemaat Tuhan di sini, orang-orang yang memberi adalah sebuah kehormatan. Karena apa? Gitu ya, kalau kita bilang, mengapa dikatakan berbahagia? Mengapa kalau kita beri dikatakan berbahagia, itu apa sebabnya? Kalau kita tanya begitu ya. Nah jemaat Tuhan, mari kita akan merenungkan ini. Memberi adalah wujud apa? Dalam wujud apa jemaat Tuhan? Yang pertama begini jemaat Tuhan. Tuhan Allah pemilik kita adalah pengelola yang menyalurkan berkat. Jadi jemaat Tuhan, mari kita pahami bahwa kenapa dikatakan saya berbahagia ketika saya beri. Begini jemaat Tuhan, Tuhan Allah pemilik kita, pengelola yang menyalurkan berkat kita. Nah, jadi begini ya. Tuhan Allah pemilik hidup kita. Tuhan Allah pemilik segala sesuatu. Saya mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan dan menyalurkan berkat kita. Nah, jemaat Tuhan, mari kita kembali ke konsep awal. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 mencatat begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas
Tuhan Allah menciptakan manusia, menciptakan Adam dan Hawa sebagai pengelola. Segala sesuatu Tuhan sudah ciptakan, ini Adam dan Hawa kelola semuanya. Ya, kelola segala sesuatu yang telah Allah ciptakan. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita tarik dalam kehidupan kita, ternyata awal manusia diciptakan itu bukan sebagai pemilik, bukan, tapi sebagai pengelola, tapi sebagai pengurus, tapi sebagai sesuatu yang mengatur, yang Tuhan sudah ciptakan, sebagai sesuatu yang mengelola. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan, begitu juga sebenarnya seharusnya kita Tuhan percayakan untuk mengelola berkat Tuhan, materi, kemampuan, keuangan kita dan sebagainya. Kita ini sebagai pengelola, bukan pemilik. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Allah menciptakan kita serupa segambar dengan dirinya. Artinya bahwa sifat-sifat Allah ada dalam hidup kita, kita cerminkan. Inilah terjadi kesaksian kita. Artinya bahwa ketika Tuhan ciptakan kita menjadi pengelola, Tuhan mau kita ini mencerminkan dirinya. Tuhan mau kita ini mengekspresikan dirinya. Nah, jemaat Tuhan, saya sangat suka dengan kutipan yang dikatakan Rick Warren, ya, bahwa dikatakan gini, tujuan Allah menciptakan kita untuk mengekspresikan kasih-Nya. Lihat jemaat Tuhan, saya sangat senang dan saya sangat terberkati dengan kutipan ini, bahwa ternyata saya ini diciptakan untuk mengekspresikan kasih-Nya. Kasih Tuhan yang hidup dalam saya, kasih Tuhan yang Tuhan sudah percayakan tinggal dalam hidup saya sebagai pengelola apapun yang Tuhan sudah berikan. Berkat materi, berkat kekuatan, berkat talenta karunia, dan banyak hal. Nah, itu yang Tuhan minta kita kelola, itu yang Tuhan minta kita kembangkan. Sambil apa? Kita menyalurkan berkat. Nah, dikatakan kan mengekspresikan kasih Tuhan. Ekspresi kasih Tuhan bukan Tuhan simpan semua segala sesuatunya, bukan. Kalau Tuhan berpikir lebih baik menyelamatkan nyawanya jemaat Tuhan, pasti kita tidak akan diselamatkan. Pasti kita tidak akan tahu kayu salib itu maknanya apa. Tapi justru karena kasih ini, Tuhan Allah memberikan dirinya oleh karena Dia mengasihi setiap kita. Bukankah Tuhan Allah juga ciptakan kita untuk mengekspresikan kasih Tuhan? Kasih Tuhan adalah memberi. Kasih Tuhan adalah saling memberi. Kasih Tuhan adalah saling menopang. Kasih Tuhan adalah menolong yang lemah. Tidak ada tuh kasih Tuhan yang mementingkan diri sendiri. Tidak ada tuh Tuhan mengajarkan bahwa oke, karena kamu sudah punya segalanya, nikmatilah segala sesuatunya untukmu dan masa depanmu dan untuk keturunanmu. Tidak. Tapi justru Tuhan mengajarkan maksudnya adalah berbahagialah ketika engkau memberi. Kenapa saya berbahagia? Karena Tuhan yang memiliki segala berkat. Jemaat Tuhan, saya merenungkan kalau kita memahami apapun yang kita miliki di muka bumi ini, yang memiliki Tuhan, bukan saya. Itu hati kita akan mengalir oleh kasih. Jadi nggak perlu tuh nanti kita dihimbau, oke, mari kita memberi kepada jemaat Tuhan yang kekurangan. Mungkin ada sesuatu hal yang dibutuhkan gereja, begitu ya, untuk kemajuan pelayanan. Jadi tidak ada lagi tuh wakar-wakar begitu jemaat Tuhan. Karena apa jemaat Tuhan? Pasti itu mengalir dari dalam hati kita. Itu mengalir dari kehidupan kita. Karena apa
tidak menerima ucapan terima kasih dari jemaat-jemaat yang sudah dia layani. Memang Paulus pada waktu itu bekerja, gitu ya, membuat tenda, dia buat, dia jual, supaya tidak membebani jemaat pada waktu itu. Konteksnya ya teman-teman, di Alkitab dikatakan seperti ini. Tetapi jemaat Tuhan ini, ketika Paulus berusaha memenuhi kebutuhannya, dia tidak hanya memenuhi kebutuhannya, tapi memenuhi lain-lain Tuhan, gitu ya. Dia ikut juga terlibat memberi. Dia juga ikut merasakan apa yang harus dia lakukan. Jadi jemaat Tuhan lihat, Paulus tahu Tuhan Allah pemilik, dia pengelola. Apa yang dia bisa? Oh, saya bisa bikin tenda, saya bikin. Lihat, dengan kemampuannya. Nah terus jemaat Tuhan, ketika sudah dapat berkat Tuhan, materi, uang, dia tidak simpan untuk dirinya sendiri, tidak, jemaat Tuhan. Tapi apa? Dia salurkan untuk pelayanan Tuhan. Dia berikan untuk kemajuan pelayanan Tuhan. Dia beri bagi orang-orang yang lemah. Nah ini kan satu hal yang baik, jemaat Tuhan. Nah inilah jemaat Tuhan yang menjadi suatu keunggulan pelayanan Paulus, dan Paulus mengingatkan hal ini, menanggung, membantu orang-orang yang lemah. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dunia kerja, kita mengenal yang namanya owner. Ya, kita mengerti bahwa owner adalah pemilik, manajer adalah pengelola. Nah, jemaat Tuhan, mari jadikan Tuhan pemilik. Kita ini hanya manajernya yang mengelola apa yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan. Mungkin kita pernah berpikir, ya saya kan hidupnya begini-begini saja. Saya belum punya sebanyak-banyaknya untuk kasih, gitu ya. Saya mungkin hidupnya tidak bercukupkan juga untuk memberi. Nah jemaat Tuhan, kalau kita berpikir nanti kalau saya punya berkat lebih, gitu ya, atau saya punya uang banyak, atau saya mungkin punya harta banyak baru saya memberi. Nah ini bukan konsep Alkitab, jemaat Tuhan, bukan. Konsep Alkitab adalah maksudnya gini, apa yang ada padamu, berilah itu untuk pelayanan Tuhan. Berilah itu untuk menolong Tuhan. Berilah itu untuk menolong pelayan-pelayan Tuhan. Berilah itu untuk menolong orang-orang yang lemah. Karena jemaat Tuhan, tunggu kita sampai punya uang bertriliun-triliun, punya uang ber-MM, saya rasa kita tidak akan mampu memberi. Kenapa? Karena kita merasa sudah nyaman, kita lupa untuk orang-orang yang membutuhkan, kita lupa untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk kemajuan pelayanan Tuhan. Justru jemaat Tuhan, kita mulai dari yang sedikit yang Tuhan percayakan. Seandainya Tuhan percayakan berkat yang kita kelola 1 juta, mari kelola itu dengan hikmat daripada Tuhan. Beri kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan. Beri kepada saudara-saudara seiman yang membutuhkan. Ini yang Tuhan mau ajarkan ini. Jadi karena kita tahu Tuhan yang pemilik, kita hanya pengelola. Seberapapun berkat yang Tuhan percayakan, itu yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Artinya jemaat Tuhan, jangan tunggu kita punya berlebih, kita punya berlimpah-limpah baru kita memberi. Akan susah jemaat Tuhan, gitu ya. Akan susah untuk nanti kita punya hati yang tulus. Akan susah nanti kalau kita punya hati yang sukacita memberi, karena kita sudah merasa banyak. Tapi kalau kita mulai dari hal yang kecil, yang seperti saya bilang tadi, mungkin keuangan kita 500.000. Ya sebenarnya kita bisa bantu berapa sih? Ya bantu saja. Saya secara pribadi bukan nominal, jemaat Tuhan, bukan. Saya secara pribadi bukan apa barangnya, bukan. Tapi hati yang memberi. Bukankah Tuhan Allah melihat itu, jemaat Tuhan, yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, bahwa Allah melihat hati kita yang memberi. Karena jemaat Tuhan begini, kalau kita ngomong jumlah, ukuran jumlah seseorang dengan orang lain itu akan berbeda.
sebenarnya, oke, puji Tuhan, Tuhan berikan itu. Tapi ketika ada orang mungkin ya yang butuh makanan, mari kasih. Itu loh yang Tuhan mau ajarkan sebenarnya, bukan jumlah jemaat Tuhan. Karena bagi saya, kalau kita ngomong jumlah akan sangat susah. Kita akan masuk di dalam tema setia memberi akan susah. Akan sangat susah. Setia memberi kalau kita ngomong jumlah. Nah, jemaat Tuhan, dengan memahami bahwa setiap kita sudah diberkati Tuhan. Oleh karena berkat Tuhan sudah ada, seberapapun itu, mari kita tahu Tuhan beri. Kelola itu salurkan berkat Tuhan kepada siapapun yang Tuhan mau kita beri. Tetangga kita, teman kita, rekan-rekan yang lain gitu ya, sahabat-sahabat kita, mari lakukan. Karena itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan sama-sama. Tuhan pemilik, saya pengelola yang menyalurkan berkat Tuhan kepada yang membutuhkan. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan, hal yang kedua bersama-sama kita akan melihat. Dikatakan berbahagia orang-orang yang merasa bahwa dirinya melakukan sesuatu hal yang memberi ini adalah ujung langkah iman. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita sudah paham yang pertama bahwa berkat ini dari Tuhan, dan saya pengelola, ketika kita menyalurkan berkat Tuhan, itu langkah iman. Nah, kenapa jemaat Tuhan? Memberi merupakan tindakan nyata yang menyatakan sebuah langkah iman. Iman yang mengabdi kepada Tuhan. Iman yang percaya Allah sanggup. Iman yang percaya bahwa Allah adalah Allah yang mencukupkan kita. Iman yang menyadari bahwa seluruh kehidupan kita dalam kendali tangan Tuhan. Langkah iman itu perlu praktek, jemaat Tuhan. Ya, langkah iman perlu praktek karena apa? Surat Yakobus itu dengan jelas mengatakan begini, Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya jemaat Tuhan, langkah iman artinya apa nih? Ketika kita beriman kepada Tuhan, kita berkata bahwa saya mengasihi saudara seiman saya mengasihi Tuhan. Itu bukan hanya diutarakan lewat mulut kita, bukan hanya diutarakan lewat ucapan kita, bukan. Tapi ada satu ekspresi, ada satu praktek yang kita mau lakukan. Kalau saya berkata saya mengasihi Tuhan dan diwujud nyatakan lewat kehidupan saya dengan saudara seiman, artinya sikap suka memberi adalah sikap langkah iman. Langkah iman bahwa Allah akan menolong kita. Langkah iman bahwa setiap kita akan disertai Tuhan, akan ditolong Tuhan, dan akan dipimpin Tuhan. Jemaat Tuhan, di Alkitab, luar biasa Alkitab kita Tuhan memberikan contoh-contoh yang luar biasa. Di Alkitab kalau jemaat Tuhan melihat kehidupan janda di Sarfat, jemaat Tuhan. Ya, kehidupan janda di Sarfat dengan kehidupan Nabi Elia. Ya, jemaat Tuhan, kalau kita melihat Tuhan Allah berfirman, Nabi Elia diminta untuk menemui janda di Sarfat, gitu ya. Karena Tuhan Allah bilang nanti janda di Sarfat akan memelihara kehidupan Nabi Elia. Jemaat Tuhan, pada waktu itu sampai Elia di Sarfat, ketemulah dengan seorang janda. Nah, jemaat Tuhan, di sana dikatakan bahwa janda di Sarfat ini mempunyai iman yang besar, langkah iman yang besar, iman yang mengalir kepada Tuhan. Kalau kita melihat waktu itu Nabi Elia minta, ya, sebagai Nabi Tuhan, dia minta makanan kepada janda di Sarfat. Janda di Sarfat itu bilang, Nabi Elia, saya tidak ada makanan, gitu ya, tidak ada makanan sama saya. Yang ada hanya sedikit
membuatkan seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bunda kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah, jemaat Tuhan, kata Nabi Elia, buatkanlah makanan buatku. Jangan khawatir, nanti Tuhan akan memelihara. Nah, jemaat Tuhan, saya membayangkan ketika saya baca ini, hanya segenggam tepung, hanya sedikit minyak. Ini sebenarnya buat kami. Tapi engkau minta, gitu ya, engkau minta. Bagaimana perasaan seorang mama yang punya anak? Ya, tapi jemaat Tuhan, kalau kita melihat ini langkah iman dari janda di Sarfat ini. Apa yang dilakukan? Apakah dia menahan berkat Tuhan tadi? Apakah dia simpan? Ya udahlah, buat kami saja. Tidak, jemaat Tuhan. Tapi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia ini. Dia buat, dia kasih. Jemaat Tuhan, dia kasih, dia beri. Sudah itu dia pulang ke rumah. Mujizat Tuhan terjadi. Langkah iman yang membuat dia menyadari ada mujizat Tuhan. Minyak yang tadi sedikit tidak habis-habis. Tepung yang hanya tadi segenggaman tidak habis-habis. Tuhan Allah memelihara kehidupan mereka sepanjang kehidupan mereka dengan secukup-cukupnya. Jemaat Tuhan, janda ini tahu bahwa dia pengelola, Tuhan pemilik. Dia melakukan langkah iman yang sudah, saya akan beri. Saya percaya Tuhan akan pelihara. Ini jemaat Tuhan. Banyak contoh-contoh yang lain di dalam Alkitab. Dan saya percaya setiap diri kita pun sudah mengalami hal itu. Ketika kita memberi apa yang ada pada diri kita, yakinlah Tuhan Allah melihat. Yakinlah Tuhan Allah akan menolong kita. Langkah iman yang menyatakan bahwa setiap kita memberi apa yang ada pada kita. Nah, jemaat Tuhan, di sini harus dipahami. Jangan sampai kita memahami Alkitab di 1 Raja-Raja ini, oh nanti kalau saya beri, saya akan berlimpah-limpah. Jangan dengan motivasi begitu, jangan. Tapi dengan motivasi yang tulus bahwa saya percaya kalau saya beri, Tuhan pasti tolong saya. Ini cukup. Gak usah kita pikir, oh nanti kalau saya beri ya sekian banyak, saya akan dapat sekian banyak. Nah ini jemaat Tuhan, terkadang secara tidak sadar otak kita punya pemikiran itu. Wah kalau saya beri banyak, nanti saya akan dapat banyak. Tidak, teman-teman. Langkah iman itu bukan begitu. Langkah iman itu artinya kita menyerahkan hidup ini kepada Allah yang memiliki. Jadi apapun nanti yang terjadi, hidup saya besok, hari ini, lusa, seminggu, 2 minggu, 3 minggu dalam pemeliharaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kalau saat ini di dalam 1 bulan yang ke-7 ya, setiap kita diingatkan untuk setia memberi. Berbahagialah kalau kita dipercayakan untuk beri, karena itu kesempatan. Apapun yang ada pada diri kita, mungkin kita punya makanan sedikit, kita bagi kepada tetangga kita yang butuh. Ya silakan. Karena itu langkah iman kita bahwa Tuhan Allah memelihara kita. Saya hanya mengelola segala sesuatu milik Tuhan. Jemaat Tuhan, biarlah setiap kita dengan setia belajar memberi. Bahwa memberi adalah sebuah kehormatan yang Tuhan masih percayakan bagi setiap kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama masuk di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kalau hari ini setiap kami diingatkan bahwa tujuan hidup kami adalah mengekspresikan kasih
dalam segala pergumulan, masalah hidup kami, keadaan yang tidak membaik dari hari ke hari. Tolong kami mengingat bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang bersama kami. Cukuplah Tuhan yang bersama kami, cukuplah Tuhan yang memelihara hidup kami. Dengan itulah kami tenang, dengan itulah kami merasakan Tuhan sungguh-sungguh hidup. Ini doa kami Tuhan, ampuni kehidupan setiap kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati rumah tangga kami, Tuhan berkati usaha pekerjaan kami, Tuhan berkati anak cucu kami dengan pertolongan Tuhan. Setiap kami sungguh semakin setia kepada Tuhan. Ini doa kami Bapa di dalam nama-Mu, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita bersama akan akhir ibadah kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan